Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Berbagi Channel. Salam Guru Penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak, terdapat soal pretest dan juga post-test yang harus dikerjakan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan share soal post-test pada modul 3. Namun saya jujur, dalam mengerjakan soal post-test ini, saya hanya mendapatkan nilai 70. Sehingga jawaban yang saya berikan jangan dijadikan patokan. Soal ini saya share hanya sebagai referensi untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon supportnya agar channel ini selalu dapat memberikan informasi kepada banyak orang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama. Sebuah sekolah berlokasi di daerah perkotaan yang heterogen penduduknya. Latar belakang orang tua kebanyakan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut terlihat dari perilaku dan gaya hidup siswa-siswinya. Dalam keseharian di sekolah, terlihat mereka lebih asik dengan telepon selulernya. Demikian juga dengan guru-gurunya. Melihat hal tersebut, Pak Iwan sebagai kepala sekolah ingin melakukan perubahan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mampu mendorong kepemimpinan murid. Bersama wakil kepala sekolah, beliau berdiskusi bersama merancang program sekolah yang mengutamakan pembentukan perilaku siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. A. Aktivitas apa saja yang menarik siswa untuk menumbuhkan pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi? B. Aktivitas pembelajaran di kelas yang bagaimana yang paling disukai murid di kelas di masa pandemi ini? C. Apa yang sudah dilakukan sekolah dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi? D. Program apa yang perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi? E. Adakah kebijakan sekolah yang perlu ditinjau ulang terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi yang harus diterapkan di kelas? Jawabannya adalah D. Program apa yang perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi? Soal nomor 2. Alasan yang tepat kenapa guru penggerak diarahkan untuk menggunakan pendekatan berbasis aset daripada pendekatan berbasis kekurangan adalah karena titik-titik. A. Pendekatan berbasis aset akan mendorong kita menjadi individu yang tidak mudah curiga. B. Pendekatan berbasis aset akan melatih guru penggerak untuk peka terhadap isu-isu yang ada. C. Pendekatan berbasis kekurangan akan mendorong guru penggerak menjadi individu yang mudah curiga. D. Pendekatan berbasis aset akan mendorong guru penggerak bergerak berdasarkan kekuatan yang dimiliki. E. Pendekatan berbasis aset akan mendorong guru penggerak untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jawabannya adalah D. Pendekatan berbasis aset akan mendorong guru penggerak bergerak berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Soal nomor 3. Mufoni seorang wali kelas di salah satu sekolah negeri. Awal semester, Bu Foni mengajak siswanya untuk menyiapkan ruang kelas agar siswa merasa nyaman berada di kelas. Salah satu fokus yang perlu disiapkan adalah sudut baca. Bu Foni meminta murid untuk menata sudut baca di kelas mereka
dan meminta mereka untuk menata sumber-sumber bacaan yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Kasus Buffoni di atas termasuk student agency melalui titik-titik. A. Community. B. Role. C. Ownership. D. Voice atau E. Choice. Jawabannya adalah C. Ownership. Soal nomor 4. Seorang kepala sekolah akan mengadakan acara perpisahan pada akhir tahun ajaran. Namun, berdasarkan rencana anggaran yang direncanakan, ternyata dana yang dibutuhkan cukup besar dan tidak sesuai dengan anggaran sekolah yang tersedia. Kepala sekolah melakukan diskusi dengan beberapa guru untuk tetap melakukan acara perpisahan dengan menggunakan apa yang ada dan yang bisa dilakukan oleh sekolah agar acara perpisahan tetap terlaksana. Gambaran tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut mendeskripsikan karakter komunitas yang sehat dan resilient dalam pendekatan ABCD. Asset Based Community Development, yaitu A. Menghasilkan kepemimpinan, yaitu perilaku yang terus-menerus memperluas dan memperbaharui kapasitas kepemimpinan masyarakat. B. Mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu perilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi, dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. C. Membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memungkinkan visi komunitas bersama tentang masa depan sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, rencana aksi, dan peringkat prioritas. D. Merangkul perubahan dan bertanggung jawab, yaitu perilaku yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi perubahan dan pulih dari krisis. E. Membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Jawabannya adalah E. Membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Soal nomor 5. Seorang kepala sekolah dihadapkan pada permasalahan sekolah yang memiliki tunggakan tagihan berbulan-bulan dan akan diputus bila tidak segera melunasi tagihan listriknya. Di waktu bersamaan, datang orang tua murid yang menginginkan nilai anaknya yang rendah dinaikkan sesuai persyaratan untuk bisa melanjutkan sekolah yang menjadi harapan masa depan anaknya. Dengan kompensasi orang tua tersebut yang akan melunasi pembayaran tagihan rekening listrik sekolah dan mengancam kepala sekolah akan memindahkan anaknya ke sekolah lain bila tidak dituruti keinginannya. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah dihadapkan pada situasi titik-titik. A. Bujukan moral. B. Prinsip moral. C. Dilema etika. D. Bujukan etika. E. Rasa belas kasihan. Jawabannya adalah C. Dilema etika. Selepas kegiatan pembelajaran, seorang guru melapor kepada kepala sekolah kalau beberapa siswa dibawa ke kantor polisi karena terlibat tawuran dengan siswa dari sekolah lain. Kepala sekolah langsung menghubungi polisi untuk meminta penjelasan. Besok paginya, orang tua dan beberapa guru melakukan rapat membahas peristiwa tersebut. Diketahui bahwa pelaku utamanya adalah 8 orang siswa yang 1 minggu lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Dilema ke-8 siswa tersebut adalah apakah akan tetap dipertahankan dan diperbolehkan mengikuti UAS yang dampaknya dapat menjadi presiden buruk bagi siswa lain dan dikhawatirkan menurunkan reputasi sekolah.
siswa lain akan memiliki alasan untuk bersikap tidak apa-apa terhadap kasus serupa di kemudian hari. Sebaliknya, jika mereka tidak diperbolehkan ikut UAS, maka itu bisa menghambat masa depan mereka. Berdasarkan kasus di atas, paradigma pengambilan keputusan yang dialami kepala sekolah adalah: A. Paradigma individu lawan masyarakat. B. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan. C. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. D. Paradigma keadilan lawan rasa kasihan. E. Paradigma benar lawan salah. Coki adalah siswa pindahan dari kota. Coki dikenal sebagai anak yang sangat nakal, sehingga warga sekolah menginginkan agar Coki dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan pada orang tuanya. Sementara orang tuanya menghadap kepala sekolah, meminta agar Coki tidak dikeluarkan dan memohon untuk dibantu dididik di sekolah sehingga bisa kembali ke jalan yang benar dan menjadi anak yang baik. Kepala sekolah memutuskan untuk memberi kesempatan pada Coki menyelesaikan pendidikan di sekolah dengan baik. Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah menggambarkan prinsip berpikir sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu: A. Prinsip bahwa kita seharusnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku. B. Prinsip bahwa semua orang perlu diperlakukan sama sehingga kita perlu berlaku adil. C. Prinsip bahwa kebahagiaan orang terbanyak yang paling penting. D. Prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun juga ingin diperlakukan sedemikian rupa. Atau E. Prinsip bahwa semua orang tidak terkecuali harus menjalani kewajibannya. Jawabannya adalah D. Prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun juga ingin diperlakukan sedemikian rupa. Soal nomor 8. Seorang murid SMP sedang bermain bersama dengan teman sekelasnya di belakang halaman sekolah. Ketika sedang asik bermain, mereka melihat banyak sekali botol air mineral yang berserakan. Mereka pun berinisiatif untuk mengumpulkannya. Salah seorang murid menyampaikan idenya supaya botol air mineral ini bisa dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk bersantai di taman sekolah. Mereka pun menyampaikan idenya kepada Bu Santi, guru prakarya mereka. Bu Santi menyetujui ide mereka dan meminta mereka untuk membuat desain kursi yang dimaksud dan teknik pembuatannya. Salah satu anak menyampaikan juga kepada Bu Santi bahwa kursi tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bersantai di taman perkampungan. Berdasarkan kasus di atas, strategi yang tepat untuk mengembangkan student agency adalah: A. Melibatkan media untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan berbagai aktivitas murid. B. Mendorong murid untuk menyuarakan pendapat, saran-saran, solusi, dan menyalurkannya kepada petugas kantin. C. Melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan yang digagas murid. D. Mengundang pustakawan untuk ikut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka bisa membantu menyediakan akses ke sumber-sumber belajar yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan yang digagas murid. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah faktor biotik dan lingkungan adalah faktor abiotik. 2. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. 3. Murid, kepala sekolah, dan kepala sekolah merupakan unsur abiotik sekolah. 4. Keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam merupakan unsur abiotik sekolah. Dari beberapa pernyataan di atas, pernyataan yang tepat adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4,
C1 dan 3, D1 dan 4, E2 dan 3. Jawabannya adalah B, 2 dan 4. Soal nomor 10. Sekolah yang Anda pimpin mempunyai area yang tidak luas. Ada di tengah perkampungan padat yang kurang agamais. Ada 4 guru yang merupakan guru penggerak. Modal dari sekolah yang Anda pimpin tersebut merupakan modal titik-titik. A. Modal politik, B. Modal manusia, C. Modal agama atau budaya, D. Modal lingkungan alam, atau E. Modal finansial. Jawabannya adalah B. Modal manusia. Soal nomor 11. Ibu Lydia, seorang guru di sekolah, menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR yang mengkombinasikan pembelajaran sinkron dan asinkron. Ibu Lydia membuat rancangan aktivitas pembelajaran dengan berdiskusi bersama rekan sejawat di sekolah. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, murid membutuhkan pendampingan dari orang tua. Bu Lydia setiap minggu mengunjungi orang tua murid untuk memberi penjelasan tentang aktivitas yang digunakan dalam pembelajaran. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kepemimpinan murid berdasarkan kasus di atas adalah A. Keterlibatan sekitar sekolah, B. Keterlibatan komunitas sekolah, C. Keterlibatan komunitas keluarga, D. Keterlibatan komunitas kelas, E. Keterlibatan komunitas yang lebih luas. Jawabannya adalah C. Keterlibatan komunitas keluarga. Soal nomor 12. Maria bersekolah masih harus selalu ditemani ayahnya. Pada saat tugas menyanyi di depan kelas, Maria selalu berlari ke belakang sebelum lagunya selesai. Bahkan Maria kadang tidak mau menyanyi sama sekali. Orang tuanya berharap Maria menjadi anak yang ramah dan pemberani. Tapi Maria tidak percaya diri dan selalu menundukkan kepalanya karena grogi dan malu. Ibu Dewi sebagai guru kelas berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi mandiri. A. Menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. B. Menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. C. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. D. Menentukan tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui kepentingan individu. E. Keterampilan berinteraksi sosial secara arif, positif, dan bijaksana. Jawabannya adalah C. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Soal nomor 13. Seorang murid SMP sedang bermain bersama dengan teman sekelasnya di belakang halaman sekolah. Ketika sedang asik bermain, mereka melihat banyak sekali botol air mineral yang berserakan. Mereka pun berinisiatif untuk mengumpulkannya. Salah seorang murid menyampaikan idenya supaya botol air mineral ini bisa dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk bersantai di taman sekolah. Mereka pun menyampaikan idenya kepada Ibu Santi, guru prakarya mereka. Bu Santi menyetujui ide mereka dan meminta mereka untuk membuat desain kursi yang dimaksud dan teknik pembuatannya. Salah satu anak menyampaikan juga kepada Ibu Santi bahwa kursi tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bersantai di taman perkampungan. Berdasarkan kasus di atas, strategi yang tepat untuk mengembangkan students agency adalah A. Melibatkan media untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan berbagai aktivitas murid. B. Mengundang pustakawan untuk ikut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka bisa membantu menyediakan akses ke sumber-sumber belajar yang sesuai.
C. Melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan yang digagas murid. D. Mendorong murid untuk menyuarakan pendapat, saran-saran, solusi, dan menyalurkannya kepada petugas kantin. Jawabannya adalah C. Melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan yang digagas murid. Soal nomor 14. Dalam rapat pengurus komite sekolah di SMA Raya telah disepakati akan mengadakan karya wisata ke Bali. Pembiayaan sudah dipandang memadai dan dapat dijangkau oleh orang tua siswa. Selama 6 bulan ini, siswa juga telah menabung untuk mengurangi beban orang tua untuk membayar biaya karya wisata tersebut. Pihak sekolah telah membentuk kepanitiaan untuk mengurusi pelaksanaan kegiatan karya wisata dan bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata yang akan mengelola perjalanan ke Bali. Banyak biaya telah dikeluarkan oleh panitia, antara lain untuk membayar uang muka kepada Biro Perjalanan, uang muka akomodasi, dan juga konsumsi. Tiba-tiba, 2 minggu menjelang karya wisata, siswa kelas 11 ke Bali dilaksanakan, sekelompok orang tua siswa mendatangi kepala sekolah untuk memprotes kegiatan karya wisata tersebut. Mereka beranggapan karya wisata sebagai kegiatan yang tidak berguna, menghamburkan uang, dan hanya menjadi arena rekreasi bagi guru-guru dengan membebani siswa dengan biaya tinggi. Mereka keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan karena mereka dari keluarga ekonomi lemah. Mereka mengacam melaporkan kepada bupati dan media massa apabila kegiatan karya wisata itu tetap dilaksanakan. Berdasarkan kasus di atas, paradigma dilema etika yang terjadi pada SMA Raya adalah A. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan. B. Paradigma keadilan lawan rasa kasihan. C. Paradigma individu lawan masyarakat. D. Paradigma benar lawan salah. Atau E. Paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Jawabannya adalah C. Paradigma individu lawan masyarakat. Soal nomor 15. Sekolah yang Anda pimpin mempunyai area yang tidak luas. Ada di tengah perkampungan padat yang kurang agamais. Warga sekolah mayoritas memiliki pengetahuan dan keterampilan industri boneka, karena lingkungan sekolah merupakan sentra industri boneka rumahan. Dari keterangan aset yang dipunyai sekolah, rencana apa yang akan saudara lakukan jika saudara sebagai kepala sekolah? A. Mengajukan proposal pada Dinas Pendidikan untuk meninjau kembali kelayakan area sekolah. B. Memperkenalkan peluang usaha lain selain usaha pembuatan boneka kepada masyarakat sekitar agar lebih variatif dan tidak monoton. C. Meminta sumbangan keuangan kepada warga masyarakat yang mempunyai usaha industri pembuatan boneka. D. Mengadakan ibadah rutin yang melibatkan masyarakat setempat agar lebih agamais. E. Meminta bantuan kepada warga masyarakat yang mempunyai usaha industri boneka untuk berbagi. Jawabannya adalah E. Meminta bantuan kepada warga sekolah yang mempunyai usaha industri boneka untuk berbagi. Soal nomor 16. Untuk memastikan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengujian keputusan. Berikut adalah langkah-langkah pengujian keputusan. Kecuali A. Melihat lagi keputusan dan refleksikan. B. Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. C. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. D. Melakukan prinsip berdasarkan hasil akhir. E. Menerapkan paradigma benar atau salah. Jawabannya adalah D. Melakukan prinsip berdasarkan hasil akhir. Soal nomor 17. Kepala Sekolah SMP Pelita Hati mengadakan kegiatan sosialisasi program sekolah dengan orang tua siswa. Beberapa agenda yang dilakukan antara lain, yang pertama, pengenalan perundungan dalam dunia maya.
2. Bahaya perundungan bagi jiwa dan raga. 3. Mengenali perundungan di sekitar anak. 4. Mengenali karakteristik perundungan atau pelaku perundungan. 5. Memakai pesan pencegahan perundungan dunia maya melalui sebuah permainan. 6. Pementasan drama pencegahan perundungan oleh beberapa murid. Tahapan kegiatan koordinasi tersebut sudah melibatkan komunitas keluarga dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang dilakukan dengan strategi titik-titik. A. Melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan non-akademis. B. Melibatkan orang tua untuk membantu menyediakan dukungan dan akses ke sumber-sumber belajar yang lebih luas. C. Memberikan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan hasil belajar mereka kepada orang tua. D. Mempromosikan dan mengapresiasi upaya orang tua dalam membangun kemandirian, resiliensi, dan tanggung jawab murid. E. Melakukan sosialisasi dan melibatkan orang tua dalam diskusi-diskusi terkait dengan program-program sekolah. Jawabannya adalah D. Mempromosikan dan mengapresiasi upaya orang tua dalam membangun kemandirian, resiliensi, dan tanggung jawab murid. Soal nomor 18. Salah satu visi suatu sekolah yaitu menciptakan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Aset yang dimiliki sekolah: 1. Prestasi akademik siswa. 2. Sarana dan prasarana sudah sesuai dengan standar. 3. Sumber pembiayaan sekolah berasal dari BOS rutin dan BOS afirmasi. 4. Keanekaragaman suku, ras, dan agama para siswa. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah tersebut berdasarkan aset yang dimiliki sekolah yang mencerminkan pendekatan acid basic thinking adalah: A. Gotong royong kebersihan setiap hari Jumat untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. B. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara rutin. C. Rapat dengan komite sekolah dan stakeholder terkait pembiayaan sekolah. D. Perayaan hari besar di sekolah. E. IHT untuk guru terkait topik pembelajaran berdiferensiasi. Jawabannya adalah A. Gotong royong kebersihan setiap hari Jumat untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Soal nomor 19. Pak Budi diberi kepercayaan oleh kepala sekolah sebagai guru pembina kesiswaan di sekolahnya. Beliau mengajak siswa untuk menyusun program kegiatan yang dapat memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa-siswa di sekolah. Pak Budi meminta siswa mengusulkan bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam setahun untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Upaya yang dilakukan Pak Budi sebagai guru pembina merupakan bentuk promosi dari titik-titik. A. Kepemilikan murid. B. Ketentuan murid. C. Suara murid. D. Kesepakatan murid. Atau E. Pilihan murid. Jawabannya adalah C. Suara murid. Soal nomor 20. Seorang guru di sebuah sekolah berubah sifatnya ketika sekolah tempat beliau mengajar berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Hal ini terjadi karena karakter dan tingkat kepandaian siswa menjadi heterogen, sehingga dalam mengajar beliau membutuhkan usaha yang lebih keras dari biasanya untuk memahamkan siswa terkait materi pelajaran yang diajarkannya. Pada suatu hari, guru tersebut menjadi korban bulan-bulanan oleh muridnya melalui grup WhatsApp, sehingga siswa dan guru tersebut dipanggil ke ruang konseling. Kepala sekolah memberikan arahan bahwa karakter dan tingkat kepandaian siswa yang heterogen menjadi aset sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tersebut.
berdasarkan pernyataan di bawah ini. 1. Saya setuju dengan perubahan sikap guru tersebut karena seharusnya sekolah dapat menyaring karakter dan tingkat kepandaian siswa agar homogen. 2. Saya setuju dengan sikap kepala sekolah karena karakter dan tingkat kepandaian siswa yang heterogen tidak selalu menunjukkan hal yang negatif. 3. Saya tidak setuju dengan perubahan sikap guru tersebut karena seharusnya guru tersebut dapat mengubah strategi pembelajarannya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 4. Saya tidak setuju dengan sikap kepala sekolah karena seharusnya kepala sekolah dapat menempatkan guru tersebut di kelas yang karakter dan tingkat kepandaian siswa lebih homogen. Jika dikaitkan dengan tindakan yang mencerminkan pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, maka pernyataan di atas yang tepat adalah A 2 dan 4, B 2 dan 3, C 1 dan 2, D 1 dan 4, atau E 1 dan 3. Jawabannya adalah 2 dan 3.